Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriadi SPDI. Saya mahasiswa PPG PAI Daljab Angkatan Kedua 2021 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini, hari Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Kartika P5 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi ya, tapi kita tetap semangat ya anak-anak Bapak ya, tetap semangat ya, semangat ya. Apa yang harus kita jaga di masa pandemi ini tentu kita paham sudah ya. Yang pertama ada namanya 3M ya kan, kita memakai masker. Yang kedua kita mencuci tangan. Yang ketiga apa? Iya, menjaga jarak ya. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan ya, sebelum kita belajar ya, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Bapak akan absen dulu ya, absen dulu. Siapa yang di kelas 5 yang hari ini tidak ya, Bapak absen dulu ya. Namanya Agis ada? Nggak ada. Aisyah, Andi Adnan, kita turun ya. Andi Muhammad Ramadhani, Anissa Salsabila, Adnan Fahreza, Bese Afifah, Fayyad, Febrian Nur, Zakaria, Muhammad Gibran ya. Alhamdulillah ya, kita bisa berhadir pada hari ini ya. Mungkin yang tidak hadir teman-temannya mungkin ada halangannya ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak ya, hari ini ya, insya Allah kita akan belajar ya tentang apa? Puasa Ramadan ya. Karena ini momen yang sangat penting
karena juga kita sebentar lagi akan melaksanakan juga ibadah puasa Ramadan. Tinggal beberapa bulan lagi kita, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan di bulan Ramadan. Nah, anak-anak, Bapak perhatikan gambar di depan. Coba perhatikan ke depan ya, anak-anak, perhatikan. Itu gambarnya ada orang yang lagi berdoa, dia berdoa ketika mau berbuka. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan indikatornya untuk kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini tentang ibadah puasa Ramadan. Ya, pertama, ya, kita bisa memahami kewajiban puasa Ramadan. Bapak tanya, puasa Ramadan itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Terus Bapak ingin tanya, puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Apa? Iya, 100 ya, alhamdulillah. Teman kalian bisa menjawab rukun Islam yang ketiga ya. Nah, jadi indikatornya ya, memahami kewajiban puasa Ramadan. Terus selanjutnya ya, memahami amalan-amalan di bulan Ramadan ya. Jadi kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu di samping kita juga berpuasa, juga ada amalan-amalan yang harus kita perbanyak, khususnya di bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, jangan sampai ya kita sia-siakan waktunya. Ya kan? Jangan sampai Ramadan nanti habis untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya. Karena bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa, ibadah kita ini dilipat gandakan pahalanya ya. Nah, itu indikatornya. Selanjutnya perhatikan anak-anak Bapak ke depan. Nah, selanjutnya perhatikan ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mengetahui ketentuan-ketentuan puasa Ramadan ya. Apa ketentuannya? Dari sini kita belajar nanti ya. Apa itu namanya rukun puasa, terus apa sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan, nanti kita akan pelajari di sini. Terus yang kedua, menjelaskan tata cara atau memperhatikan puasa Ramadan ya. Bagaimana cara berpuasa yang baik dan benar, bukan hanya sekedar puasa ya. Kalau sekedar puasanya banyak orang yang bisa menahan lapar dan dahaga, banyak. Tapi yang kita inginkan itu bagaimana puasa kita ini ya, bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana puasa kita ini betul-betul puasa yang bisa menghasilkan ya, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang ketiga, yaitu dengan kita beribadah puasa Ramadan ini adalah memahami hikmah ya, hikmah puasa Ramadan yang membentuk akhlak yang mulia ya anak-anak Bapak. Nah, ini tujuan kita berpuasa Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita hari ini bisa ya belajar. Selanjutnya perhatikan anak-anak Bapak. Nah, perhatikan
Pengertian puasa, ya. Pengertian puasa, perhatikan. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, ya. Saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan minum, nafsu, dan menahan dari berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, ini tujuan kita berpuasa, menahan nafsu, ya. Di samping kita menahan dari tidak makan dan minum, juga menahan nafsu kita, ya, menahan dari berbicara yang sia-sia atau yang tidak bermanfaat, ya. Maka itu pengertian puasa. Selanjutnya, puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat, ya. Jadi itu, jadi kita menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai nanti terbenam matahari. Terbit fajar itu mau menjelang subuh. Habis makan sahur kita nggak boleh lagi makan, ya kan? Kalau sudah bunyi imsak, sudah itu mendekati imsak, mau dekat sholat subuh, nggak boleh sudah kita makan dan minum sampai nanti menjelang waktu maghrib, ya. Maghrib baru kita boleh buka puasa, ya. Itu pengertian puasa. Bapak ingin tanya, siapa yang puasanya sudah full? Katakannya. Yang sudah full, yang nggak bolong-bolong, sudah full puasanya. Ini siapa yang puasanya tahun kemarin nggak bolong-bolong? Dah, alhamdulillah, berarti sudah terlatih, ya, terbiasa berpuasa, ya. Jadi puasa itu jangan dijadikan beban kita, karena puasa itu bagian dari ibadah, ya. Bukan hanya sholat, tapi berpuasa di bulan Ramadan itu termasuk juga rukun Islam, ya. Selanjutnya, perhatikan anak-anak Bapak ke depan, gambar berikutnya. Nah, kewajiban berpuasa Ramadan. Nah, ini perhatikan, kewajiban berpuasa Ramadan ini kita tahu, ya, ada dalil atau ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang berani membaca? Ayo, membaca ayat Al-Quran ke depan. Siapa yang bisa baca? Berani? Ada yang berani membaca? Perhatikan, ayo kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, ya, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya, itu. Jadi itu dalil atau ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, perhatikan,
Apa di depan bacanya? Syarat, ya, syarat wajib puasa. Apa, perhatikan syaratnya itu. Yang pertama apa? Iya, berakal sehat, ya. Yang pertama berakal sehat, dan atau orang yang tidak hilang, ya, berakal sehat, orang yang tidak hilang akalnya, ya, maka wajib berpuasa. Kalau orang gila nggak wajib. Yang wajib itu orang yang punya akal. Yang punya akal itu orang yang bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk, ya kan? Itu orang yang berakal. Nah, tapi kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Terus, ya, yang kedua balik, ya, atau dewasa, ya, balik atau dewasa. Yaitu kalau anak-anak yang belum balik maka tidak wajib untuk berpuasa. Terus yang ketiga, ya, orang yang kuat berpuasa, artinya tidak sakit. Kalau sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi nanti dia mengganti dengan membayar fidyah. Atau kalau sakit, misalnya kalau sakit atau ibu menyusui atau ibu yang dalam kandungan ini masih dalam keadaan hamil, kalau dia takut, maka cara menggantinya yaitu dengan membayar fidyah. Fidyah itu yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari. Satu orang dikasih makan selama berapa hari yang ditinggalkan, ya. Kalau misalnya ditinggalkan 3 hari, maka dia harus memberi makan orang miskin selama 3 hari juga, ya. Terus mengqadha juga boleh, mengqadha artinya kalau orang sakit nanti dia bayar di luar bulan Ramadan, dibayar puasanya, ya. Misalnya dia hari ini sakit kan, jadi harus nanti dibayar atau diganti puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, ini ya anak bapak. Nah, itu tentang syarat wajib puasa. Selanjutnya terus syarat sah puasa. Nah, ini syarat sah puasa. Pertama, ya, Islam. Jadi syaratnya itu harus orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya, ya. Jadi yang diwajibkan itu hanya orang Islam, ya. Yang kedua apa? Berakal. Yang tidak berakal atau gila tidak wajib untuk berpuasa. Terus 3, mumayyiz, artinya cerdas, dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, suci dari haid dan dari wanita. Bagi wanita yang haid, kalau orang haid tidak diwajibkan untuk berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, maka juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, ya. Terus yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, karena kita juga ada waktu yang dilarang untuk berpuasa, ada. Seperti apa? Seperti itu di bawahnya, ya, pada saat hari raya, duha raya, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Terus hari raya tasyrik. Hari raya tasyrik itu setelah Idul Adha, ya, setelah tanggal 11, 12
13. Ini 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ini tidak boleh berpuasa. Misalnya hari raya Kurban, hari raya Idul Adha, setelah itu tanggal 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa. Kenapa? Kenapa nggak boleh puasa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa nggak boleh tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah boleh puasa? Kenapa? Karena pada saat itu masih dimasukkan dalam hari raya. Artinya apa? Pada hari itu masih kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban, ya, hewan kurban. Makanya tidak boleh kita berpuasa pada hari raya tasyrik namanya. Terus selanjutnya, nah, rukun puasa ini, rukun puasa ya, rukun puasa. Rukun puasa yang pertama berniat, ya, ini berniat ini wajib, ya. Namanya rukun itu wajib. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah, ya. Berniat yaitu menyengaja puasa, ya, terutama pada malam hari, ya. Waktunya kita berniat pada malam hari sebelum fajar. Jadi malamnya kita sudah berniat, ya. Niatnya kalau kita bahasa Arabnya nawaitu shaumagadi an adai pada syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu kita niatkan, ya. Niat itu letaknya di dalam hati, ya. Itu lapas niatnya, ya. Yang kedua, rukunnya menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai nanti terbenam matahari. Kita tahan, ya, tidak boleh kita berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekadar kita menahan makan dan minum, tetapi hal-hal yang lain yang dapat membatalkan ibadah puasa kita juga kita puasa. Mata kita puasa, nggak boleh kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Telinga kita juga nggak boleh mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki kita juga kita tahan, nggak boleh melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, ya. Tangan kita juga jangan kita pergunakan tangan kita untuk mukul teman kita sendiri, atau bulan puasa malah kelahi dengan temannya, ya. Padahal di bulan suci Ramadan seharusnya kita juga berpuasa. Seluruh anggota tubuh kita harus berpuasa, ya. Terus selanjutnya, ya, selanjutnya terus amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, ya. Amalan-amalannya diantaranya yaitu sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Apa namanya sholatnya? Apa? Sholat tarawih, ya. Sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang kedua apa? Tadarus Al-Quran. Artinya kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran kita ini khususnya di bulan suci Ramadan, jangan kita jadikan Al-Quran kita di pajangan aja, tidak pernah kita baca, ya kan? Justru di bulan suci Ramadan itu kita perbanyak, ya, perbanyak tadarus Al-Quran. Yang ketiga,
memperbanyak sedekah. Ya, sedekah apa saja boleh kita sedekah, membantu orang miskin, anak yatim, mengisi kalau ada celengan lewat di masjid atau di waktu di masjid kita isi, terserah mau 1.000 mau 2.000, yang penting ikhlas, ya ikhlas itu, karena amalan kita diterima itu karena kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya manfaatnya adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua melatih kejujuran. Ya. Jadi yang pertama ini tadi ungkapan syukur kita kepada Allah dengan kita berpuasa. Terus yang kedua melatih jujur. Kalau orang yang puasa itu kan pastinya adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua melatih kejujuran. Ya. Jadi yang pertama ini tadi ungkapan syukur kita kepada Allah dengan kita berpuasa. Terus yang kedua melatih jujur. Kalau orang yang puasa itu kan. Terus yang ketiga menanamkan rasa kasih sayang. Ya, jadi dengan puasa kita itu menimbulkan rasa kasih sayang sehingga kita dengan orang lain itu ada rasa empati, kasihan kalau ada tetangga yang susah, kasihan kalau ada tetangga yang orang miskin yang di jalan, yang enggak ada tempat tidur, enggak punya makan, makannya mungkin dalam sehari mungkin 1 kali, maka dengan kita berpuasa timbul perasaan seperti itu, ada rasa empati dan kita ada niat atau ada keinginan atau ada dalam hati kita ada keinginan untuk membantu, merasakan bagaimana susahnya menjadi orang yang tidak punya, orang miskin. Terus sehat jasmani dan rohani, ya. Jadi kalau berpuasa itu menyehatkan badan kita, ya. Terus melatih kesabaran dan pengendalian diri, ya. Jadi kita dengan puasa tadi kita melatih supaya jadi orang yang sabar. Jangan marah-marah, ya kan? Tidak jadi orang yang marah-marah karena kita dilatih untuk puasa. Anak-anak Bapak sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ya, amalan apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa amalan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan, misalnya kita yang pertama tadi sholat tarawih, memperbanyak sholat sunnah, di antaranya sholat tarawih. Yang kedua kita membaca Al-Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran. Terus bersedekah, ya. Terus apa lagi? Banyak, ya, bersedekah, pokoknya segala macam kebaikan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak zikir waktu di bulan suci Ramadan, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang lain yang mau bertanya, ya silakan. Ya, tadi lupa ya. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa? Ya, bagus pertanyaannya, ya. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang pertama yang jelas makan dan minum, ya, makan dan minum. Yang kedua adalah berhubungan suami istri, yang jelas ini, ya, yang di siang hari pada bulan Ramadan, itu jelas sudah membatalkan ibadah puasa, ya. Terus apa lagi, ya? Bisa juga dengan berdusta. Ini dusta ini bahaya juga, ya. Yang jelas mengurangi nilai ibadah puasa kita, ya kan? Kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang ketika kita sedang
berpuasa, nggak boleh kita berdusta, mengobrol atau membicarakan keburukan orang lain. Ya ini nggak boleh ya. Jadi selama kita berpuasa betul-betul kita jaga, jangan sampai nanti kita ya ibadah puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Muntah dengan sengaja, batal itu puasa. Muntah dengan sengaja, disengaja dikorek nih ya, dia ambil dikorek dalam ini supaya muntah, batal puasanya itu kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja tidak jadi masalah ya kan. Kalau misalnya orang berpergian dalam perjalanan dari sini ke Penajam terus muntah di jalan, itu nggak disengaja. Tapi kalau disengaja, nah supaya dia muntah, nah ini membatalkan ibadah puasa. Nah, anak-anakku ini terkait ini ya. Nah, silakan kalau ingin ada yang menjelaskan ini, ada yang masih kurang paham atau ada yang ingin ke depan menjelaskan apa yang bisa kita dapat ya dari hasil diskusi kita sama-sama pada hari ini ya, apa yang bisa kita dapatkan, amalan-amalan apa saja yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan, terus hal-hal apa saja yang kita harus hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan kita ya. Coba siapa yang Bapak ingin tanya apa yang membatalkan ibadah puasa kita? Ayo, kamu apa? Febri atau yang lain? Bapak tanya apa yang membatalkan puasa? Apa? Ya, makan dan minum. Kamu yang membatalkan puasa apa? Hah? Oh, atau apa yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Batal puasanya kalau muntah dengan sengaja. Terus rukun puasa tadi ada berapa? Ada berapa? Rukun puasa tadi ada berapa? Ada? Dua. Masa lupa? Yang pertama berniat. Yang kedua apa? Ayo. Rukunnya tadi menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang keempat lagi ngapain? Yang kelima itu lagi ngapain? Sesuaikan dengan gambarnya ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak akan simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi manfaat kita tadi berpuasa Ramadan ya, dengan kita berpuasa Ramadan ya, kita bisa yang menjadi orang yang bertakwa. Kita bisa menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia dengan kita berpuasa Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Setelah kita tadi tahu, sudah kita mengerti, sudah kita paham tentang yang mana yang rukun, yang mana syarat ya, yang mana yang membatalkan puasa ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar ya. Anak-anak Bapak, sebelum Bapak tutup, ini ada tugasnya ya.
Siti ada tugas. Ya, silakan ditulis dulu sebentar. Nah, sudah selesai teman-teman. Ya, yang Bapak banggakan, ya. Kalau sudah selesai, simpan bukunya di dalam tas, taruh di atas meja, ya, di atas mejanya, ya. Itu untuk buat latihan nanti di rumah dikerjakannya, ya. Jangan jawab di sekolah, cuma latihan, ya, selama pembelajaran. Ya, sudah. Itu untuk latihan aja ya, di rumah nanti kalian kerjakan di rumah. Apa yang sudah kita pelajari hari ini nanti kita latihan di rumah, ya. Latihan di rumah aja. Dah, ya. Nanti yang kalau belum selesai mungkin bisa di temannya. Kita akan tutup ini kegiatan kita hari ini. Duduk kalau sudah selesai, ya. Kita akan tutup. Ya sudah ya, anak-anak Bapak sudah. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa, kalau nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, ya. Tidak puasa yang asal-asalan saja. Nah, demikian untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menutup dengan kita membaca doa. Silakan baca doa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, Bapak. Kalau ada salah dan khilaf, Bapak mohon maaf, ya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita sama-sama tutup dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.